Selamat sahabat untuk kita semua. Saat ini kami dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung akan memberikan materi seputar stroke dan pola hidup sehat. Berbicara stroke berarti kita berbicara tentang koordinasi otak. Untuk itu, fungsi otak adalah bagaimana dia sebagai pusat koordinasi tubuh. Dibagi atas beberapa lobus, ada lobus frontal, lobus occipital, lobus parietal, lobus temporal, dan sebagainya yang mengatur akan masing koordinasi tubuh-tubuh ya. Contohnya tentang bagaimana lobus parietal ini berbicara tentang membaca dan juga bagaimana persepsi akan warna dan sebagainya. Nah, definisi atau pengertian dari stroke ini adalah suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinis baik secara vokal maupun secara menyeluruh atau global yang berlangsung lebih dari 24 jam atau yang dapat menimbulkan kematian yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah di otak menurut data definisi dari Badan Kesehatan Dunia. Angka kejadian stroke di dunia dan Indonesia menurut data riset kesehatan dasar 2013 bahwa prevalensi stroke di Indonesia sekitar 12,1% per 1000 penduduk. Nah, angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 8,3%. Jadi, stroke ini telah menjadi penyebab kematian utama di hampir semua rumah sakit yang ada di Indonesia, ya sekitar 14,5%. Nah, untuk klasifikasi stroke, berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya dibagi atas dua. Yang pertama adalah stroke non-hemorrhagic atau nama lain yaitu stroke iskemik atau stroke infark sekitar 71%. Di antaranya terjadi bisa karena trombosis cerebri atau terjadi emboli cerebri. Yang kedua yaitu stroke hemorrhagic sekitar 26% atau yang kita sering sebut dengan stroke pendarahan yang biasa terjadi di bagian intracerebral sekitar 13%, kemudian perdarahan di bagian subarachnoid sekitar 3% juga. Berdasarkan stadium, ada juga yang namanya TIA, Transient Ischemic Attack, itu yang terjadi di bawah 24 jam. Dan yang lain-lainnya, ada juga berdasarkan sistem pembuluh darah, baik karotis maupun vertebrovascular. Nah, sekarang kita fokuskan bagaimana stroke itu ada yang non-hemorrhagic atau iskemik namanya, yang terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan. Nah, kita bisa lihat gambar di sini bagaimana saat stroke terjadi, maka terjadi kerusakan sel otak di daerah tertentu, di mana daerah yang rusak tersebut, nah itu dinamakan infark. Jadi dari iskemik bisa menjadi infark. Nah, kerusakan akan terjadi beberapa menit, kemudian beberapa jam setelah terjadi serangan. Pada bagian yang terjadi iskemik atau terjadi infark itu namanya penumbra. Nah, area ini di mana masih ada aliran darah namun tidak mencapai optimal, sehingga kalau tidak terjadi supply maka berpotensi terjadinya infark. Dan ini merupakan target penanganan pada fase yang akut. Nah, kita lihat gambar di bawah ini bagaimana di sebelah kiri tentang ischemic stroke. Di situ ada tentang penyumbatan. Nah, ada tentang penyempitan. Kalau tentang penyempitan berarti bagaimana terjadi proses lemak sehingga terjadi trombus sehingga menyempit pembuluh darahnya, sehingga aliran darah masuk ke seluruh otak tidak optimal. Nah, kalau berbicara penyumbatan berarti ada clot dari bawah akibat plak atau sebaliknya, maka karena bagian di atas itu sempit, maka waktu datang clotnya sehingga terjadi bendungan dan aliran darah tidak masuk, sehingga bisa terjadi iskemik dan stroke yang bisa berdampak terjadi nekrosis. Kemudian stroke yang berikutnya yaitu stroke hemorrhagic atau stroke perdarahan. Ini pecahnya pembuluh darah otak yang menyebabkan keluarnya darah ke jaringan parenkim otak. Nah, ruang cairan cerebrospinalis di sekitar otak atau kombinasi dari keduanya. Nah, perdarahan tersebut dapat menyebabkan gangguan pada serabut saraf melalui penekanan struktur otak yang juga
menyebabkan terjadi hematom, dan menyebabkan iskemik pada jaringan sekitar. Nah, kita bisa lihat yang gambar di sebelah kanannya tentang hemorrhagic stroke. Bagaimana terjadi pecah pembuluh darahnya, sehingga darahnya bisa keluar dari pembuluh darah dan masuk di bagian rongga otak yang bisa terjadi di subarachnoid maupun di bagian intracerebri. Nah, lebih dalam lagi, inilah tentang perdarahan intracerebral atau ICH ya. Nah, perdarahan yang paling sering terjadi ketika tekanan darah tinggi yang kronis atau tekanan darah yang terjadi sudah lewat dari berminggu-minggu, yang sehingga bisa melemahkan arteri yang kecil dan dapat menyebabkan terjadinya sobekan. Nah, kita lihat di gambar ini intracerebral hemorrhagic yang ada di bawah ya, itu lokasi intracerebralnya. Nah, lebih yang lain lagi perdarahan subarachnoid. Nah, ini tingkat kematiannya tinggi di antara stroke yang lain dan ditandai oleh adanya darah di dalam ruang subarachnoid. Bisa juga ini bukan terjadi karena stroke, bisa juga terjadi karena trauma, kecelakaan dan sebagainya. 80-90% akibat rupture aneurysma. Ya, itu kita lihat pada gambar bagaimana terjadi subarachnoid ya. Subarachnoid hemorrhagic atau perdarahan di subarachnoid. Faktor resiko stroke ini ada 3 hal. Ini bisa dikendali lewat hidup sehat, kemudian tentang mengontrol hipertensi, penyakit jantung, merokok, anemia sel sabit, dan transient ischemic attack. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan ya, yang bisa dikendalikan. Kemudian potensi yang bisa dikendalikan yaitu penyakit gula darah ya, diabetes mellitus. Kemudian yang sukar untuk dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan itu umur. Ya, umur ini dihubungkan dengan adanya proses degenerasi pada pembuluh darah dan juga jenis kelamin. Bagaimana laki-laki memiliki resiko yang lebih besar. Hal ini dihubungkan dengan bahwa laki-laki itu lebih banyak yang merokok. Kemudian faktor herediter atau keturunan. Bagaimana para ahli kesehatan meyakini terdapat hubungan antara risiko stroke dengan faktor keturunan walaupun secara tidak langsung. Dan secara ras atau etnis, ras kulit hitam lebih beresiko terkena stroke karena diduga bahwa angka kejadian hipertensi dan pengkonsumsian garam yang tinggi pada ras kulit hitam. Dan secara geografis ya kita bisa lihat bersama ya. Kemudian gejala stroke. Nah, kalau berbicara gejala stroke, gejala yang terjadi ini tergantung dari area mana yang mengalami gangguan pada otak kita. Biasanya, kalau terjadi kelemahan di sebelah kanan, seperti lumpuh di sebelah kanan, berarti ada gangguan pada otak kiri. Dan sebaliknya, otak kanan maka akan gangguan pada bagian sebelah kiri. Biasanya, untuk kita membedakan akan stroke perdarahan atau bukan perdarahan, itu biasanya kalau bukan yang non hemorragik itu biasanya mendadak dan saat istirahat. Tetapi kalau stroke perdarahan atau stroke hemorragik itu biasa juga sama-sama mendadak tetapi sedang aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Sedangkan untuk skala nyeri kepala biasanya yang bukan hemorragik itu ringan, yang hemorragik itu hebat. Dan pada kejang bisa terjadi kalau terjadi pada stroke hemorragik. Muntah juga pada stroke hemorragik, sedangkan yang bukan hemorragik itu tidak ada. Untuk itu adalah lebih penting bagaimana kita bisa mendeteksi dini tentang stroke. Nah, untuk mendeteksi ini kita ambil tentang FAST, yang huruf F yaitu face. Nah, kita bisa tanyakan secara simpel, apakah wajah mereka jatuh sebelah sisi atau tidak? Atau apakah mereka bisa senyum rata atau tidak? Atau ada turun? Ya, kalau kita senyum terus bibir kiri muncul, nah itu salah satu tanda bisa mengarah kepada stroke. Walaupun ada beberapa faktor yang lain, bisa terjadi parese nervus 7 dan sebagainya. Tetapi ini sudah menjadi satu tanda awas ya. Kemudian arms atau lengan kita. Kita bisa mengatakan kepada orang yang kita curigai, bisakah saudara mengangkat kedua lengan? Nah, kemudian tahan. Jika kedua lengan diangkat, kemudian bisa ditahan, kemungkinan ini aman untuk stroke. Tetapi jika diangkat, kemudian satunya kayak lemah,
Nah, kita harus curiga ini mengarah ke stroke. Kemudian speech, berbicara. Nah, kita berbicara kepada dia, kemudian dia berbalas, bagaimana kabar? Kemudian dia berbicara seperti bicara pelo, kayak berbicara tidak sempurna. Nah, kita harus juga menjadi satu tanda awas bahwa ini dicurigai. Dan di huruf T atau time, bagaimana apabila kita menemukan satu tanda saja yang di atas, F, A, dan S, maka kita harus segera ke pusat kesehatan terdekat atau rumah sakit terdekat. Seperti Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang kita cintai ini ya. Untuk itu, biasanya pasien-pasien stroke akan mendapat terapi stroke. Nah, terapi stroke yang paling utama, ada 4 hal utama untuk penata-laksanaan stroke akut di rumah sakit. Biasanya penanganan kondisi fisiologis pasien. Kedua, terapi spesifik yang berhubungan langsung dengan stroke tersebut. Kemudian profilaksis dan penanganan akan komplikasi tersebut, stroke tersebut. Kemudian rehabilitasi secepatnya jika ada pasien-pasien stroke. Kami di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung ini juga mempunyai pusat rehabilitasi pada pasien-pasien yang post atau setelah terkena stroke bisa datang di sini ada spesialis rehabilitasi medik di tempat kita ini, ada fisioterapi dan sebagainya ya, untuk bisa menangani ini. Ada dokter spesialis saraf di sini, dokter spesialis neurologi di tempat ini ya. Penanganan kondisi fisiologis umum juga seperti stabilitas jantung dan pernapasan. Di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung juga menyediakan ada dokter spesialis jantung dan juga dokter spesialis paru. Dan juga menangani manajemen cairan dan elektronik, menangani tekanan darah, manajemen peninggian tekanan intrakranial, kemudian penanganan kejang, kontrol hiperglikemi akut atau gula darah tinggi, dan pengaturan suhu. Dan yang terakhir, inilah pencegahan yang terbaik, yaitu hidup sehat. Nah, hidup sehat yang akan kita bahas bagaimana pencegahan stroke dengan pola hidup sehat, yaitu hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar mentari, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air bersih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Untuk itu, dari hati yang gembira, bila kita memiliki hati yang gembira, maka akan meningkatkan sistem imun kita, mengurangi resiko penumpukan lemak, infeksi autoimun, dan lain-lain. Dan ini bisa menurunkan tekanan darah atau hipertensi yang memudahkan terjadinya stroke seperti stroke pendarahan tadi. Kemudian terjadi distres dan emosi negatif lainnya yang akhirnya hanya menghasilkan hormon kortisol yang lebih memudahkan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya stroke ini. Dan mari kita tersenyum, karena kalau kita tidak tersenyum, maka kita lebih mudah terjadi depresi, terjadi putus asa, rendah diri, sehingga memperburuk kondisi kita. Nah, kita harus memiliki istirahat yang cukup. Orang dewasa butuh istirahat yang cukup yang berkualitas sekitar 6-8 jam per hari. Nah, kurang tidur ini bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan hipertensi. Sekali lagi, hipertensi tertekan di sini. Bagaimana hipertensi bisa membuat terjadi stroke hemoragik? Nah, beristirahatlah bila kita lelah. Jangan begadang untuk memenuhi akan ambisi kita. Dan pasien stroke, jika kita mengalami gangguan tidur, maka akan terjadi gangguan tekanan darah, hipertensi, dan akan bisa terjadi stroke berulang. Dan selanjutnya bisa juga terjadi lingkaran seperti ini ya, berulang dan berulang. Diet yang seimbang, makanlah makanan yang bersumber dari nabati, sehingga kita bisa menghindari makanan yang lemak, keju, goreng-gorengan, dan makanan yang berminyak yang sangat berpotensi terjadinya penimbunan lemak di tubuh dan pembuluh darah, atau yang kita sering kenal dengan aterosklerosis. Makanlah secukupnya. Makan pagi lebih banyak dari makan siang, dan makan siang harus lebih banyak dari makan malam. Jika kita memiliki pola makan 3 kali sehari, dan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tidak ada between meals, atau tidak ada makan atau ngemil di antara jam makan. Nah, udara yang bersih, bebas dari polusi akan menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan hipertensi yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Nah, pengendalian diri,
bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam hal emosi, marah, dendam yang akan memicu meningkatnya hormon kortisol, yang akan meningkatkan atau memperparah penyakit-penyakit generatif seperti yang saya sampaikan, hipertensi yang salah satu pemicu terjadinya stroke seperti yang tadi ya. Kemudian bisa menahan diri untuk tidak mengkonsumsi akan hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan seperti merokok, minuman beralkohol, minuman yang berenergi drink, zat adiktif, kemudian kafein yang bisa meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi. Yang berikutnya, gunakanlah sinar matahari yang cukup. Berjemurlah di bawah sinar matahari. Bisa menurunkan tekanan darah tinggi ya. Dan juga bisa mengaktifasi vitamin D yang menjadi aktif dalam tubuh kita. Pasien stroke dengan meningkatkan hormon melatonin, membantu siklus tidur, menghasilkan keringat dan mengurangi lemak yang berlebihan dalam tubuh kita ya. Kemudian, energik berolahraga. Dengan berenergik berolahraga ini, maka kita akan mencegah sehingga kita bisa lebih aktif bergerak, kita melawan sedentary life, sehingga pasien-pasien stroke yang dapat berolahraga ringan untuk melatih ekstremitas dan bagian tubuh yang mana terkena stroke, itu akan lebih bagus, lebih baik di bawah sinar matahari. Agar supaya kalau yang tangan sudah terkena stroke, kita mulai latih lagi, itu bisa membuat walaupun tidak sesempurna 100% seperti sebelum stroke. Kemudian kita memiliki hubungan sosial yang baik ya. Emosi yang negatif harus kita lawan, digantikan dengan emosi yang positif. Ada hal-hal atau dorongan motivasi untuk melakukan lebih baik, sehingga harapan hidup pasien-pasien stroke ini bisa lebih tinggi dan mengurangi depresi, bisa memperbaiki nafsu makan, dan akhirnya bisa kembali berhubungan sosial yang baik terhadap sesama kita. Minumlah air cukup, air jernih yang cukup ya. Janganlah yang berwarna. Karakter daripada air minum yang baik yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa ya, tidak bersuhu ekstrim. Soda dan minuman yang memiliki tinggi fosfor ya. Perhatikan juga kadar gula, kafein dalam minuman. Kita harus hindari itu semua ya. Kebutuhan cairan tubuh kita sesuai yang kita miliki. Dan usahakan air kencing kita atau air seni kita haruslah berwarna jernih di saat kita melakukan aktivitas buang air seni ya. Sebagai juga tambahan bahwa air ini sangat baik sebagai hidroterapi. Rendamlah kaki kita di air yang hangat dapat menurunkan tekanan tinggi yang salah satu faktor terjadinya stroke tadi. Dan yang terakhir, bagaimana Tuhanlah yang paling terutama. Mari kita berdoa. Bila kita menghadapi situasi seperti ini, atau kita belum terkena ini, kita berdoa sama Tuhan. Kita merenungkan akan kebaikan Tuhan, dan banyak bersyukur, berserah pada Tuhan, sehingga ini bisa menurunkan akan kadar hormon kortisol yang akan mempertinggi tekanan darah, gula darah, stroke, dan sebagainya. Agar supaya sebaliknya ya, akan meningkatkan salah satu seperti hormon endorfin sebagai penenang, penghilang rasa sakit, dan sebagainya. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita untuk memberikan mujizat kehidupan dan memberikan kemampuan kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik sehingga kita bebas daripada penyakit stroke di tempat ini. Inilah yang kami bisa bawakan dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Terima kasih.